Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Tadris Fisika 3B IAIN Tulungagung akan menjelaskan materi dari mata kuliah Kimia Umum, yaitu konsentrasi dan stoikiometri dengan subbab materi, definisi mol, dan cara mengubah mol ke massa. Nama dari anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Athaur Rahman Ar-Ramadan, yang kedua, Sela Nurfiasanti, yang ketiga, Arum Kusuma Wardani. Berikut adalah penjelasan definisi mol. 1. Pengertian mol. Mol merupakan jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis. Mol adalah satuan pengukuran dalam sistem satuan internasional untuk jumlah zat. 1 mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Memang ada berapa sih partikel dalam 12 gram atom C12? Seorang ilmuwan bernama Avogadro berhasil menghitung banyaknya partikel dalam 12 gram atom C12, yaitu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sungguh besaran yang tidak dapat dijangkau dengan indera manusia. Bilangan tersebut lebih dikenal sebagai bilangan Avogadro. Untuk 1 mol mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dengan demikian, hubungan antara jumlah mol dan jumlah partikel dirumuskan sebagai berikut. Jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. 2. Definisi dan konsep terkait. Per 2011, mol didefinisikan oleh International Bureau of Weights and Measures sebagai jumlah zat suatu sistem yang mengandung jumlah partikel dasar, misalnya atom, molekul, ion, elektron, foton, yang sama seperti jumlah atom dalam 0,012 kg karbon 12, isotop karbon dengan berat atom standar 12. Jadi, menurut definisi ini, 1 mol C12 murni memiliki massa tepat 12 gram. Dari definisi ini juga, X mol zat sembarang akan mengandung jumlah molekul yang sama seperti X mol zat lainnya, meskipun massanya mungkin berbeda. Massa per mol zat disebut massa molar. Oleh karena satuan massa atom atau bisa disebut atomic mass unit atau AMU, didefinisikan sebagai 1/12 dari massa atom C12, maka massa molar suatu zat diukur dalam gram per mol, secara numerik sama dengan massa atom atau molekul rata-ratanya yang diukur dalam AMU. Jumlah partikel dasar dalam sampel suatu zat secara teknis disebut jumlah atau dalam kimia. Oleh karena itu, mol adalah satuan yang mudah digunakan untuk kuantitas fisik tersebut. Seseorang dapat menentukan jumlah kimia dari zat yang diketahui dalam mol dengan membagi massa sampel dengan massa molar zat. Metode lainnya termasuk penggunaan volume molar atau pengukuran muatan listrik. Massa 1 mol zat tidak hanya bergantung pada rumus molekulnya, tetapi juga pada proporsi isotop masing-masing unsur yang ada di dalamnya. Misalnya, massa 1 mol kalsium 40 adalah 39,96 ditambah atau dikurang dengan 0,00000022 gram. Sementara 1 mol kalsium 42 adalah 41,95 ditambah atau dikurang dengan 0,00000027 gram. Dan 1 mol kalsium dengan campuran isotop normal adalah 40,078 ditambah atau dikurang dengan 0,004 gram.
Oleh karena definisi gram tidak secara matematis terikat dengan satuan massa atom, jumlah Na molekul dalam 1 mol harus ditentukan melalui eksperimen. Nilai yang diadopsi oleh Komite on Data for Science and Technology atau CODATA pada tahun 2010 adalah Na sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 ditambah atau dikurang dengan 0,00000027 dikali 10 pangkat 23. Pada tahun 2011, pengukuran dilakukan ulang menjadi Na sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ditambah atau dikurang dengan 0,000018 dikali 10 pangkat 23. Jumlah mol suatu sampel adalah massa sampel dibagi dengan massa molar bahan. Jumlah partikel dasar dalam sampel suatu zat secara teknis disebut jumlah. Oleh karena itu, mol adalah satuan yang mudah digunakan untuk kuantitas fisik tersebut. Seseorang dapat menentukan jumlah kimia dari zat yang diketahui dalam mol dengan membagi massa sampel dengan massa molar zat. Metode lainnya termasuk penggunaan volume molar atau pengukuran muatan listrik. Massa 1 mol zat tidak hanya bergantung pada rumus molekulnya, tetapi juga pada proporsi isotop masing-masing unsur yang ada di dalamnya. Oleh karena definisi gram tidak secara matematis terikat dengan satuan massa atom, jumlah Na molekul dalam 1 mol harus ditentukan melalui eksperimen. Jumlah mol suatu sampel adalah massa sampel dibagi dengan massa molar bahan. 3. Sejarah mol. 1. Tabel pertama berat atom standar. Berat atom pertama dipublikasikan oleh John Dalton 1766 sampai 1844 pada tahun 1805. Berdasarkan sistem di mana massa atom relatif hidrogen didefinisikan sebagai 1. 2. John Jacob Berzelius 1779 sampai 1848 berperan penting dalam peningkatan akurasi penentuan massa atom relatif. Dia juga merupakan kimiawan pertama yang menggunakan oksigen sebagai standar untuk dirujuk oleh massa atom lainnya. Ketiga, Carl Friedrich Gauss 1816 sampai 1856, Henry Victor Regnault 1810 sampai 1878, dan Stanislaw Cannizzaro 1826 sampai 1910. Mengembangkan karya Berzelius menyelesaikan banyak masalah senyawa stoikiometri yang tidak diketahui dan penggunaan massa atom yang menarik perhatian. Konsensus besar pada saat Kongres Karlsruhe 1860. Konvensi tersebut telah kembali mendefinisikan massa atom hidrogen sebagai 1. Perkembangan spektrometri massa mengiring adopsi oksigen 16 sebagai zat standar sebagai pengganti oksigen alami. Definisi mol saat ini berdasarkan karbon 12 telah disetujui pada era 1960-an. Keempat definisi berbeda itu ekivalen dalam kisaran 1%. Nama mol adalah terjemahan tahun 1897 dari satuan Jerman mol yang diciptakan oleh kimiawan Wilhelm Ostwald pada tahun 1894 dari kata bahasa Jerman molekul. Namun konsep terkait massa ekuivalen telah digunakan setidaknya 1 abad sebelumnya. Mol dijadikan satuan pokok SI ke-7 pada tahun 1971 melalui CGPM ke-14. 4. Satuan. Sejak diadopsi menjadi sistem satuan internasional pada tahun 1971, terdapat sejumlah kritik terhadap konsep mol sebagai satuan seperti meter atau sekon. 1. Jumlah molekul dan lain-lain dalam sebungkah bahan tertentu adalah kuantitas nirdimensi yang pasti, yang dapat dinyatakan hanya sebagai angka, jadi tidak memerlukan satuan pokok sendiri. 2.
SI mendefinisikan jumlah entitas sebagai kuantitas berdimensi dan dengan demikian mengabaikan perbedaan ontologis antara satuan intensitas dan satuan kuantitas kontinu. Yang ketiga, mol bukanlah satuan metrik atau satuan ukur yang sebenarnya, melainkan satuan parametrik dan jumlah zat adalah kuantitas dasar parametrik. Yang keempat, mol termodinamika SI tidak relevan dengan kimia analitik dan dapat menyebabkan biaya tinggi. Dalam kimia telah diketahui sejak hukum Proust mengenai perbandingan tetap 1794 bahwa pengetahuan tentang massa masing-masing komponen dalam sistem kimia tidak cukup untuk menentukan sistem. Jumlah zat dapat dijelaskan sebagai massa dibagi dengan perbandingan tetap dan berisi informasi yang hilang dari pengukuran massa saja, seperti yang ditunjukkan oleh hukum tekanan parsial Dalton 1803. Pengukuran massa bahkan tidak diperlukan untuk mengukur jumlah zat walaupun dalam praktiknya itu adalah lumrah. Terdapat banyak hubungan fisika antara jumlah zat dan kuantitas fisika lainnya. Yang paling menonjol adalah hukum gas ideal, atau hubungan tersebut pertama kali ditunjukkan pada tahun 1857. Istilah mol pertama kali digunakan dalam buku teks yang menjelaskan sifat koligatif. 5. Satuan terkait. Satuan SI untuk konsentrasi molar adalah mol per meter pangkat 3. Namun kebanyakan literatur kimia tradisional menggunakan mol per desimeter pangkat 3 atau mol desimeter pangkat min 3 yang sama dengan mol per liter. Satuan tradisional ini sering dilambangkan dengan huruf kapital M, diucapkan molar. Kadang-kadang didahului oleh awalan SI, misalnya milimol per liter atau milimolar, mikromol per liter atau mikromolar, atau nanomol per liter atau nanomolar. Demal biasa dilambangkan dengan huruf kapital D, adalah satuan usang untuk menyatakan konsentrasi larutan. Ini sama dengan konsentrasi molar pada 0 derajat Celcius, yaitu 1D mewakili suatu mol zat terlarut yang ada dalam 1 desimeter kubik larutan pada suhu 0 derajat Celcius. Demal pertama kali diusulkan pada tahun 1924 sebagai satuan konsentrasi berdasarkan desimeter, bukan liter. Pada saat itu ada faktor perbedaan 1,000028 antara liter dan desimeter kubik. Demal digunakan sebagai satuan konsentrasi dalam konduktivitas elektrolit standar primer. Standar ini kemudian didefinisikan ulang dalam hal konsentrasi molar. Baik, yang selanjutnya adalah massa molar. Massa molar adalah massa suatu mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif atau AR pada atom dan massa molekul relatif atau MR pada senyawa. Secara matematis dirumuskan sebagai mol sama dengan massa dibagi MR atau AR. Nomor 7 adalah volume molar. Volume molar biasanya berlaku pada gas. Volume molar menunjukkan volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu pada kondisi standar, yaitu suhu 0 derajat Celcius dan tekanan dalam 1 atmosfer. Volume molar gas bernilai 22,4 liter secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Volume sama dengan mol kali 22,4 liter. Yang selanjutnya adalah cara merubah mol ke massa. Adapun cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat massa atom pada tabel periodik dan menggunakan massa rumus untuk mengetahui beberapa banyak atom dari setiap elemen dalam satu senyawa. Yang nomor 2,
kita masih ingat bahwa tulisan angka di bawah garis atau subskrip dalam rumus menunjukkan jumlah atom. Jika tidak ada subskrip, artinya hanya ada satu atom unsur di dalam rumus. Yang ketiga adalah kalikan jumlah atom suatu unsur dengan massa atomnya. Lakukan ini untuk semua atom dan tambahkan nilai bersama untuk mendapatkan jumlah gram per mol. Ini adalah faktor konversi kita. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. 22 gram CH3H8 dibakar menggunakan O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O. Tentukan mol gas CO2 yang terbentuk. Untuk ARC adalah 12 dan untuk ARO 16, untuk ARN adalah 14. Cara yang pertama adalah kita samakan dulu persamaannya. Di sini ada C3H8 dibakar menggunakan O2. Jadi di plus O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O. Kita setarakan terlebih dahulu, menghasilkan CH8H8 ditambah 5O2, hasilnya adalah 3CO2 plus 4H2O. Selanjutnya, tentukan massa molekul relatif C3H8, yaitu mol C3H8 sama dengan 3 kali ARC ditambah 8 kali ARH. 3 dan 8 ini berdasarkan jumlah atomnya. 3 kali 12 ditambah 8 kali 1 menghasilkan 44. Lalu tentukan jumlah mol C3H8. Jumlah mol C3H8-nya adalah menggunakan rumus mol sama dengan massa per mR, yaitu massa dari C3H8 adalah 22 gram dibagi 44, yaitu massa molekul relatifnya, menghasilkan 0,5 mol. Untuk menentukan jumlah mol gas CO2 yang terbentuk, kita gunakan mol CO2 sama dengan koefisien reaksi CO2 dibagi koefisien reaksi C3H8 kali mol C3H8. Kita ketahui di atas untuk koefisien reaksi CO2-nya adalah 3. Itu CO2 berjumlah 3 dan C3H8 berjumlah 1. Dikalikan dengan mol C3H8 yaitu 0,5 menghasilkan 1,5. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.